Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Sofoheria dengan NIM akhir 161 dari kelompok 5. Di sini, aku bakal ngejelasin terkait statistika non-parametrik menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Langsung aja ke soalnya. Sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu pelatihan mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, praktik langsung berbasis video, dan pelatihan secara mentoring. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikan 0,05. Uji apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, pada nomor 1 ini kita bakal menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena di sini kita akan membandingkan lebih dari 2 data yang independen. Di sini kan datanya itu ada 4 kan, ada yang praktik seminar, praktik langsung, video pembelajaran, dan juga mentoring. Begitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke RStudio untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sini aku udah punya sintaksnya dan sudah aku paste. Di sini aku udah masukin data-datanya nih. Seminar itu kan tadi di sini nih. Seminar itu udah di 12, 10, 11, 13, 14 sampai ke mentoringnya itu di 14, 13, 15, 16 dan 17. Oke. Kita langsung aja running. Oke, hasilnya itu di 0,002318. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Sebenarnya sebelum kita melakukan penyelesaian ini, kita tuh harus nentuin dulu nih hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait tingkat efektivitas di setiap metodenya. Nah, kalau H1 itu artinya terdapat perbedaan yang signifikan dari setiap metode dari terkait tingkat keefektivitasnya. Nah, di sini hasilnya itu di 0,02318 yang artinya kurang dari tingkat taraf keberhasilannya di 0,05. Berarti H0-nya itu ditolak, yang artinya terdapat perbedaan di antara setiap tingkat efektivitas dari metode-metode tersebut. Gitu. Oke, software yang kedua itu kan Minitab. Langsung aja kita ke Minitab. Nah, di sini aku tuh udah buat data-datanya di Excel agar lebih mudah kita kopinya ke Minitab. Di sini ada 4 metode. Di sini aku tulis metode. Dan yang kedua itu, kolom yang kedua itu jenis pelatihannya ya. Jenis pelatihan. Kok jenis? Tingkat efektif. Nah, di sini metodenya itu bakal aku misalin ya. Si seminar itu 1. Coba aku lihat lagi, aku lupa. Seminar itu 1, pelatihan langsung itu 2, video pembelajaran itu 3, dan mentoring itu 4. Agar si Minitabnya tuh lebih gampang membacanya. Langsung aja aku copy data-datanya. Ada 1, yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, yang keempat. Oke, setelah itu kita pencet start, non-parametrics, pencet yang Kruskal-Wallis, lalu faktornya itu di metode, dan responnya adalah si tingkat efektivitasnya. Karena kan tadi metode-metodenya mempengaruhi si tingkat efektivitasnya ya. Oke. Nah, di sini hasilnya di 0,02. Sama kan kayak yang di RStudio. Berarti hasilnya itu kurang dari 0,05. Sama H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Aku lanjut soal selanjutnya di soal nomor 4. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan.
Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan pelatihan yang diikuti. Oke, kita pakai RStudio terlebih dahulu. Oh iya, ini tuh pakainya mood median ya teman-teman. Aku paste. Oke, di sini kan ada sistemnya, itu ada sistem seminar, workshop, dan mentoring ya. Ini seminar, workshop, dan mentoring. Seminar itu skor kepuasannya ada di 44, 41, 43, 40, dan 38. Sedangkan workshop itu tingkat kepuasannya itu ada di 35, 36, 37, 33, dan 32. Dan mentoring ada di 29, 31, 30, 28, dan 32. Nah, di sini kan kita akan mencari apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Di sini berarti hipotesis H0-nya itu ada di tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan, dan H1-nya itu ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan pelatihannya. Oke. Di sini aku udah masukin skor-skornya sesuai dari sistemnya, ada seminar, workshop, dan mentoring. Oke, langsung aja aku running. Nah, sama kan ya datanya kayak yang ada di soal. Lalu kita di sini bikin box plotnya agar kelihatan nih kan namanya mood median, biar kelihatan, kita lihat juga nih mediannya itu di berapa, dan kita lihat yang paling tinggi itu skor kepuasannya di sistem jenis pelatihan yang mana. Oke, di sini hasilnya aku zoom deh. Di sini hasilnya skor kepuasan yang paling tinggi itu ada di seminar, ada di angka 40 nih mediannya. Kalau workshop itu udah 35, dan yang di mentoring itu di 30. Oke. Lalu di sini kita install package RVAID Memoir untuk mendapatkan uji mediannya. Nah, ini udah selesai di running ya teman-teman. Setelah itu kita uji aja langsung mood mediannya. Nah, hasilnya di 0,006162, berarti kurang dari 0,05 kan. Artinya H0-nya itu ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan terkait skor kepuasan dari jenis pelatihan yang diikuti oleh karyawan. Oke, kita ke Minitab sekarang. Ini aku ganti dulu deh namanya, jadi nomor 1, dan ini nomor 2. Oke, kita nomor 4 tuh tadi. Nah, di sini aku juga udah memisalkan tiap metode ini atau tiap jenis pelatihannya. 1 untuk seminar, 2 untuk workshop, dan 3 untuk mentoring. Berarti ini jenis pelatihan. Ini langsung aja aku copy. Lalu sini skornya. Langsung aku copy semuanya skornya. Setelah itu kita buka stat, non parametrics, dan ke mood median test. Di sini responnya adalah si skor kepuasan dan faktornya adalah si jenis kepelatihannya. Oke. Hasilnya di 0,006, sama kayak di RStudio, berarti kurang dari 0,05, yang artinya H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skornya, semakin produktif.
pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan sistem baru itu diterapkan dengan taraf signifikasi 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Berarti di sini kita akan menggunakan hipotesis H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat tingkat produktivitas yang signifikan di antara waktu pengukuran yang sebelum sistem baru sampai ke setelah 1 bulan dan setelah 3 bulannya. Dan hipotesis satunya berarti terdapat perbedaan yang signifikan terkait tingkat produktivitas di antara ketiga waktu pengukuran. Nah, pada nomor 5 ini kita akan menggunakan uji Friedman karena di sini kita akan membandingkan 3 kelompok yang saling berpasangan dan juga memiliki perlakuan yang berbeda. Oke, langsung aja kita ke RStudio. Aku punya sintasnya dan langsung aku paste. Oke, di sini data-datanya itu udah aku masukin sesuai apa yang ada di soal. Ini sistem barunya 657656565 atau biar gampang bacanya kesini aja kali ya. Karyawan 1 itu tingkat produktivitasnya itu 6 sebelum sistem baru, terus setelah 1 bulan tuh 7, dan setelah 3 bulan itu 8, sampai ke karyawan 10 nih. Sebelum sistem baru itu 5, setelah 1 bulan itu 7, dan setelah 3 bulan itu 8. Oke, langsung aja aku running. Dan di sini hasilnya itu di 5,718 dikali 10 pangkat minus 5. Artinya ini kan berarti 0,0000578 kan. Berarti artinya itu kurang dari 0,05 yang sesuai taraf signifikannya. Berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Yang dimana berarti tingkat produktivitasnya itu memiliki perbedaan yang signifikan dari yang sebelum sistem baru sampai setelah 1 bulan sampai ke 3 bulan setelah sistem baru itu diberlakukan. Oke, kita langsung ke Minitab. Di sini ganti dulu namanya jadi nomor 3. Oke, sini kita bakal copy aja si data-datanya ke nomor 3 ya. Yaudahlah, buat ini karyawan, terus apa ya ini, berarti produktivitas ya, produktivitas sama si sebelum sistemnya. Waktu aja kali ya, waktu. Terus ini sebelum sistem barunya, dan waktunya itu kan sistem sebelum sistem baru aku bakal misalnya itu jadi 1, dan setelah 1 bulan itu 2, dan setelah 3 bulan itu jadi 3. Ini berarti 2. Salah buka file. Ini harus dulu deh, biar lebih gampang. Nggak copy. Ini 3. Nah, ini kan tadi pakai udah masuk ke data-datanya, kita pakai Friedman, non parametrics, terus langsung ke Friedman. Di sini responsnya itu di
tingkat produktivitasnya. Treatmentnya ada di waktu dan di bloodnya itu si karyawannya. Oke. Nah, di sini hasilnya di 0,0005 karena saking banyak kan nolnya. Coba kita ganti dulu desimalnya nih. Nah, segini kan di 0,0005,718. Berarti kan jauh banget dari si p value yang dari si taruh signifikannya yang 0,05. Berarti H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan nomor 7. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua berupa pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Nah, di sini datanya itu ada di pegawai negeri itu untuk untuk siswa SMA yang orang tuanya pekerjaannya pegawai negeri itu tuh ada 40 orang yang memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi, lalu ada 35 yang sedang dan 15 yang rendah. Lalu di wira swasta itu ada 30 di tingginya, lalu ada 40 sedang dan 15 rendah. Kalau yang pekerjaan orang tuanya petani itu ada di 25 untuk tinggi, 45 untuk sedang, dan 25 untuk yang rendahnya. Oke, kita langsung aja ke RStudio untuk penyelesaian yang pertama. SMA. Nah, lalu di sini kita langsung running aja nih, karena aku udah masukin semua data-datanya sesuai dari yang tinggi, sedang, sampai ke rendah dari pekerjaan yang pegawai negeri, wira swasta, dan petani. Oke, di sini aku udah munculin matriksnya sesuai dari yang soalnya. Lalu kita tinggal lihat hasilnya nih. Nah, hasilnya itu di 0,09841. Nah, sebelumnya harusnya kita tuh menetapkan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar terkait perbedaan jenis pekerjaan orang tuanya. Nah, kalau misalnya yang H1 itu memiliki perbedaan terkait tingkat motivasi belajar sesuai jenis pekerjaan orang tuanya. Nah, karena ini hasilnya di lebih dari 0,05, artinya H0-nya itu diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa SMA terkait perbedaan jenis pekerjaan orang tuanya. Oke, kita langsung aja ke Minitab. Sini kita Minitabnya itu cukup. Nomor 4. Lalu kita masukin aja data-data yang ada di sini nih. Lalu sama total. Oke. Lalu kita ke start tables chi-square test for association. Lalu di sini kita ganti jadi summarize data in a two-way table. Lalu kita di sini tinggi sampai ke rendah. Langsung aja oke. Dan hasilnya itu sama ya, di 0,098, yang artinya lebih dari 0,05 atau H0-nya itu diterima. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.